Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Jag Channel ya. Untuk hari ini saya mencoba untuk memberikan cara kita untuk scanner saham gitu kan, untuk memilih saham. Bagaimana sih caranya gitu kan ya. Saya ingin memberikan atau mau sharing saja kalau sekarang gitu kan, bukan memberikan ulasan-ulasan saham. Cuma saya ingin teman-teman mungkin di rumah bisa sedikitnya kalau lagi ada waktu luang untuk belajar gitu kan, cara memilih saham dengan bagaimana sih gitu kan, yang sekiranya besok atau hari ini sahamnya yang volumenya lagi naik gitu kan, kita memilih saham apa gitu kan. Kita bisa melihat sebenarnya teman-teman ya, dari pergerakan saham misalnya dengan volume yang cukup banyak gitu kan di running trade gitu kan ya. Terus cara memilihnya saham ini sudah boleh masuk atau tidak gitu kan, mulai bisa bergerak, dia mulai volume banyak, ini apakah bisa diikutin atau tidak gitu kan. Nah, saya memberikan tip untuk teman-teman semua, hanya sekedar sharing. Mungkin teman-teman lebih tahu dari saya ya secara ininya, cuma saya memberikan informasi ini, sharing ini untuk bagi investor pemula gitu yang baru masuk ke saham gitu kan ya. Nah, bagaimana cara memilih saham, melihat pergerakan saham intinya gitu kan. Nah, saya ingin memberikan supaya teman-teman, ini posisi IHSG sekarang ini kan posisi masih di bawah, masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan uang di bursa ini ya, cukup lumayan besar kemungkinannya gitu kan, dengan kondisi IHSG yang masih cukup lumayan di bawah. Secara teknikal saya akan memberikan gambaran-gambaran, terus Anda juga melihat mungkin secara chartnya nanti, secara berita-berita. Kalau saya dipadukan antara rumus, berita, maka nanti saya akan pilih beberapa sahamnya gitu loh. Nah, terus posisinya kalau misalnya volumenya ini sudah cukup lumayan banyak, tapi kok pergerakannya tidak banyak bergerak, bisa nggak sih ibaratnya masuk gitu kan di saham ini. Nah, kita nanti akan saya pelajarin, akan saya terangkan di sini ya gitu teman-teman. Berikutnya nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, teman-teman cukup tulis aja di kolom komentar gitu kan, nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya insya Allah ya. Apa yang mesti dilakukan gitu kan, jika misalnya ini dengan metode ini apakah bisa untuk diikutin dengan pergerakan begini nanti bisa dilihatkan. Nah teman-teman, khususnya untuk investor pemula di pasar modal ya, di saham gitu kan, Anda bisa melihat gitu kan pergerakan secara teknikal ini yang gampang aja, yang murah, yang gak usah harus langganan gitu kan, yang masih gratis-gratis mungkin teman-teman masih bisa melihat. Untuk pemula ini kan nggak mungkin yang namanya untuk berlangganan dulu gitu kan. Nah, saya melihat dari peluang-peluang di sini, Anda bisa pertama misalnya kita ke investing dulu ya. Investing ini Anda bisa buka di investing.com gitu kan, untuk bisa melihat dari pergerakan-pergerakan berita-berita yang terkini intinya ya. Gak usah harus berlangganan di sini ya. Jadi bisa pergerakan-pergerakan saham, komoditi, kripto dan yang lainnya bisa Anda buka di sini dengan gratis ya.
Nah, posisinya kita lihat di sini. Kalau misalnya Anda masih pengen tahu apa sih berita yang terbaru, yang terkini mengenai forex, di sini bisa Anda lihat pasar. Anda pilih pasar forex apa gitu kan. Nah, kedua Anda bisa melihat komoditas gitu kan, seperti yang ini pergerakan harga komoditi yang real time ya. Contohnya saya melihat kasih tahu ke teman-teman, misalnya sekarang ini kan kita harus padukan. Misalnya Anda mau melihat pergerakan saham timah gitu kan ya. Timah pergerakannya cukup lumayan stuck di situ saja. Kenapa sih gitu kan? Nah, sekarang ini kan beritanya cukup lumayan kenceng. Harga timah dunia 2 hari ini terakhir kemarin Jumat itu cukup lumayan naik ya, nembus ke 32.000 kemarinnya. Nah, kita melihat dari sini, klik komoditas, dari komoditas real time ya, real time nih. Real time. Nah, jadi langsung pergerakan sahamnya, tidak usah yang klik yang lainnya, tinggal di sini klik aja. Nah, nanti langsung keluar ini. Jadi ini harga-harga langsung gitu kan ya. Nah, ini paling jedahnya cuma berapa, kurang lebihnya 30 detikan lah, 30 detik wajar ya dengan kita yang gratis gitu kan. Cukup pergerakan ini. Harga emas sekarang di posisinya 1767, turun 1,8 atau 0,1. Kita bisa melihat di sini ya emas ya. Terus tembaga, perak, platinum gitu kan. Di sini bisa Anda lihat pergerakan minyak juga berapa sih sekarang, 63,6, naik 0,17 atau 0,27%. Jadi Anda bisa melihat pergerakan komoditi dari semua pasar ya di sini ya. Nah, untuk posisinya misalnya kita lihat gitu kan ya teman-teman, misalnya mau tahu nikel berapa sih? Nikel 17.585 ya teman-teman, kemarin penutupan hari Jumat malam ya di sana ya. Itu naik 307 atau 1,78%. Berarti mungkin Anda bisa terbayang dengan naiknya nikel ini, berarti untuk harga Antam, Inco mungkin akan mempengaruhi ya untuk pergerakannya gitu kan. Nah, kalau menurut saya dengan harganya yang cukup lumayan bagus ini gitu kan, mungkin bisa jadi bergerak nikel ini akan mempengaruhi harga Antam nantinya atau Inco misalnya gitu kan. Itu Anda bisa melihat di situ gitu kan. Terus Anda bisa melihat juga yang lain gitu kan. Nah, kalau CPO Anda bisa melihat di posisi ini di sini trading view ya. Kalau CPO di sini untuk di investing kurang begitu update ya, maksudnya lama pergerakannya gitu kan di investing. Kalau untuk CPO ya. Nah, kalau ini di sini ada mau kapas ataupun yang lainnya ya, ini bisa pergerakannya bisa di sini. Nah, untuk posisinya Anda mau melihat apa misalnya? Untuk sekarang ini kan uang kripto misalnya lagi cukup lumayan bergeraknya bagus ya, Anda bisa lihat aja misalnya di kripto. Cuma sekarang ini kita tidak membahas kripto ya, karena posisinya uang kripto ini saya tidak begitu paham sekali, tapi investasi kripto ya itu salah satunya investasi mungkin bisa aja Anda pilih gitu kan, karena yang sekarang lagi booming juga ya, Bitcoin dan yang lainnya yang naiknya cukup lumayan banyak ya, berapa bulan sekarang ini gitu kan, berapa persen itu naiknya gitu loh. Nah, terus bagaimana sih untuk melihat pergerakan indeks ataupun
saham gitu kan untuk yang ada di kita, Anda bisa memilih atau melihat nih, ini judulnya di sini di grafik ya. Kalau teknikalnya ini technical gitu kan, melihat dari pivot pointnya, moving average-nya, Anda bisa lihat di sini gitu kan. Tapi kalau melihat dari grafik gitu kan, Anda di grafik posisinya ya, pilih grafik, Anda turun ke bawah, lihat di sini. Kalau misalnya Anda mau grafik forex, Anda mau grafik berjangka, Anda mau grafik saham gitu loh. Jadi terserah Anda mau posisinya pilih yang mana gitu kan. Nah, kalau saya misalnya melihat dari grafik yang saham misalnya gitu kan. Nah, Anda bisa di sini saham, grafik saham. Pokoknya yang gratis-gratis aja lah yang Anda bisa gitu kan. Karena Anda sebagai misalnya pemula, kalau udah harus bayar, sedangkan untung juga belum pasti, ya bagaimana gitu kan ya. Nah, ini di sini Anda bisa tinggal misalnya ini kan terlalu kecil katanya ini Pak, ininya bingung nih. Gedein ini, klik yang ini nih. Gambar ini diklik. Klik. Nah, Anda bisa di sini. Anda bisa melihat saham-saham untuk di kita misalnya. Nah, bagaimana sih ini bingung Pak bacanya kalau begini? Anda rubah dulu dari ini kan grafiknya begini. Yang gampang gimana? Anda rubah ke candle ini, candlenya ini. Ini Anda klik ini nih. Ya. Ini. Anda klik ini gitu loh. Nah, klik ini, klik. Nah, jadi rubahnya begini kan. Rubah. Jadi lebih gampang ini hariannya. Yang Anda baca untuk pemula lebih mudah intinya ya. Terus gimana lagi untuk melihat indikatornya? Nah, Anda tinggal pilih gitu loh. Indikator yang Anda mau itu apa gitu kan. Nah, misalnya contohnya, nah Anda klik yang ini ya. Ini indikator nih, ada indikator slash ini ya. Anda klik yang ini indikator, klik, tinggal pilih di sini gitu loh. Anda mau apa? Mau moving average, mau Bollinger misalnya. Contohnya lah yang biasa saya pakai adalah misalnya Bollinger Band gitu kan, Bollinger Band, klik Bollinger. Nah, nanti coba Anda lihat. Ini akan melihat begini ya, pergerakan bagaimana ini sudah mulai ada di posisi titik support atau resist atau bagaimana. Ini masih agak mungkin untuk Anda sebagai pemula untuk membaca Bollinger masih belum akan mengerti gitu kan, posisi support dan resistnya di berapa gitu kan. Nah, ini posisi berapa, ini masih terlalu jauh ya misalnya ya. Nah, oke. Selain Bollinger bisa, tapi misalnya gini, ini adalah Bollinger atasnya, ini yang tengah dan ini yang bawahnya. Oh, ini support di sini, kalau sudah mulai agak beranjak ke sini ini mulai naik, tapi kadang-kadang gagal juga. Ini udah mulai di sini turun lagi, naik lagi sini udah melewati tengahnya turun lagi gitu kan. Dan kita tidak tahu, tidak bisa baca untuk misalnya teman-teman untuk di Bollingernya misalnya gitu kan, kita rubah gitu kan. Nih, klik lagi indikator ini gitu kan ya. Nah, apa yang teman-teman mau pilih gitu kan indikatornya. Misalnya kalau teman-teman mau coba mempelajari, kalau saya misalnya yang enak itu adalah MA cross misalnya gitu kan. Nah, MA with EMA cross ya, jadi MA sama EMA kalau misalnya cross itu menandakan saham itu akan naik misalnya gitu kan. Nah, kita coba pilih gitu kan. Oke, sebentar, kita ilangin dulu ya yang ininya ya, posisinya kita sebentar, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, jadi supaya ada tambahan ya. Ini Bollingernya aja, kalau Bollingernya aja kan teman-teman belum begitu mengerti ya. Nah, kita tambah supaya lebih enak pakai EMA dan MA cross. EMA dan MA cross kita lihat. Nah, ini
EMA dan MA cross. Klik aja teman-teman ya, klik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini EMA dan MA cross. Kita tebalin aja ya untuk ininya EMA dan MA crossnya. Nah, ini Anda rubah maunya bagaimana, EMA-nya di berapa. Kalau saya biasa memakai di EMA-nya itu adalah di 25, sedangkan MA-nya di 25, MA-nya di 10 harian, ininya 25 harian gitu kan. Nah, ininya udah oke. Stylenya kita supaya lebih enak membacanya gitu kan, kita rubah supaya lebih jelas. Misalnya apa, MA-nya kita rubah jadi mulai MA 10-nya warnanya apa sih pengennya gitu kan. MA-nya warnanya apa pengennya, kalau cross ininya apa warnanya pengennya, misalnya gitu kan. Oke, kita coba ke MA-nya. Nah, teman-teman, kita tebelin ini, tinggal geser aja nih. Di ininya tinggal geser supaya lebih tebal gitu kan, geser full gitu kan. Terus ininya geser full gitu kan. Nah, jadi ini teman-teman bisa tahu kalau ini adalah akan cross gitu kan. Oke, ininya udah. Nah, posisinya kita sudah melihat posisi di sini, tinggal oke gitu kan. Setelah ininya rubah gitu kan, ditebelin. Nah, kita lihat. Nah, jadi enak kan. Kalau udah tebel ini bisa membedakan kalau ini adalah MA dan MA gitu kan. MA 25-nya posisinya merah tebal, MA 10-nya hijau tebal gitu kan. Nah, Anda bisa melihat gitu loh. Kalau hanya posisi tadi cuma Bollinger aja, Anda bingung ini sudah mulai boleh beli atau belum ya gitu kan. Nah, di sini Anda bisa lihat setelah MA dan EMA ini cross, ini ada tanda plus nih ya di sini. Ini namanya golden cross. Golden cross namanya gitu loh. Nah, kita melihat kalau ini kan sahamnya saham Apple ya, saham di Amerika. Kita melihat ini aja saham apa ya yang ini. Misalnya JKSE-nya aja deh, coba. IHSG ya ini ya, JKSE itu kalau singkatan di sininya JKSE ya, Jakarta Stock Exchange Composite ya. Jadi Anda bisa melihat. Nah, kita melihat dari sini ya, untuk MA-nya itu warna merah, EMA-nya warna hijau gitu kan. EMA 10 dan MA 25 gitu kan. Nah, di sini sama Bollingernya kita memperhatikan, nggak usah susah-susah ya, nggak usah tambah terlalu banyak. Ini cukup Bollinger dan MA 25 dan MA 10 saja, supaya mungkin kalau terlalu banyak Anda nanti terlalu pusing gitu kan. Cukup standarnya saja bagaimana cara membaca chart gitu kan, supaya Anda tidak sebagai investor pemula tidak mengerti, cuma ikut-ikutan bandar, akhirnya Anda yang kejeblok aja gitu loh. Udah modalnya pas-pasan, dihajar lagi dengan kondisinya kayak gini, indeksnya masih stuck atau sideways gitu kan, masih konsolidasi terus. Nah, Anda yang ada bonyok, akhirnya apa? Anda kapok untuk main saham, berinvestasi di saham. Investasi di saham terlalu berisiko tinggi misalnya, atau investasi di saham itu terlalu susah membaca ininya. Saya ikutin beli saham ini malah makin turun, saya beli saham ini malah makin turun, yang saya jual malah makin naik. Bagaimana ini? Nah, itu karena Anda tidak mengerti, cuma ikut-ikutan gitu kan. Kalau Anda ikut-ikutan dalam berinvestasi di saham, menurut saya Anda urungkan niat untuk investasi di saham. Karena apa? Kalau Anda belum punya ilmunya investasi di saham, itu akan yang ada uang Anda akan hilang. Dalam arti habis karena kerugian-kerugiannya itu. Jadi saya mohon, kalau Anda yang masih baru ya teman-teman ya, nah Anda pelajarin dulu chartnya. Nih saya bikin video ini supaya Anda lebih mengerti gitu loh, untuk bagaimana caranya bermain saham, investasi di saham,
ini akan menguntungkan atau tidak gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui gitu kan teman-teman ya. Jadi jangan sampai cuma ikut-ikutan saja, akhirnya Anda tidak tahu bagaimana cara berinvestasi di saham gitu kan. Akhirnya yang ada Anda rugi gitu kan ya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua, untuk investasi di saham jangan cuma ikut-ikutan. Jadi harus betul-betul Anda tahu bagaimana cara investasi di saham itu, dari mulai teknikal, dari mulai berita-berita yang Anda dengar atau yang di-share sama teman-teman Anda mungkin gitu kan. Nah, itu pun Anda bisa tinggal klik mungkin di WhatsApp Anda, WA Anda, atau Telegram Anda, atau apa, tapi tidak semuanya berita itu akan berdampak kepada saham itu sendiri. Bisa aja sahamnya masih stuck di situ, atau seminggu kemudian baru gerak gitu kan. Tapi secara teknikal Anda bisa baca saham ini mulai mau gerak atau tidak gitu kan. Minimalnya Anda kalau emang komitmen dalam berinvestasi di saham secara teknikal ya 1-2% mungkin ya Anda bisa, minimalnya itu kalau rugi ya ruginya tidak banyak gitu kan. Ya secara ininya ada manajemen secara money manajemennya Anda bisa kontrol gitu kan. Rugi Anda harus 3%, kerugian Anda harus cut loss. Naik sekian Anda harus profit taking dulu. Intinya begitu. Jadi Anda bisa diukur oleh Anda gitu, bagaimana caranya gitu kan. Nah, seperti IHSG sekarang, saya contohkan. Sekarang IHSG dengan kondisi yang sekarang gitu kan ya. Nah, IHSG sekarang itu cukup lumayan di posisinya di bawah sekarang ini. Gitu kan. Nah, Anda bisa lihat nih di sini ada dead cross nih antara ini, kalau misalnya garis EMA 10 dan MA 25 ngecross nih di sini gitu kan. Ini posisinya kalau EMA 10 yang dari atas ngecross ke MA 25 yang dari bawah, namanya dead cross gitu kan. Ini dead cross begini. Tapi kalau posisi kayak di sini, ini ada juga nih ya kan, ada tanda plus gitu kan. Nah, ini EMA 10 ngecross ke MA 25 gitu kan. Beranjak EMA 10-nya di atas, MA 25-nya di bawah. Ini namanya golden cross, ada kemungkinan indeks masih akan naik gitu kan. Di sini dead cross, ada kemungkinan indeks akan turun lebih dalam lagi intinya. Nah, tapi terbukti intinya turun, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Nah, di sini sudah mulai stuck nih. Ya, teman-teman. Jadi, andai kata teman-teman mulai stuck di sini, nah ini ada kemungkinan untuk Anda mendapatkan uang dari bursa saham dengan cara melihat beberapa saham yang ada peluang untuk naik, ya kan? Itu ya, posisinya Anda harus bisa melihat dari sisi peluangnya, bukan hanya IHSG-nya saja. Anda pun melihat beberapa saham chartnya, apakah ini masih memungkinkan saham ini naik atau tidak gitu kan. Nah, kalau emang memungkinkan, ada peluang gitulah. Nah, ini Anda bisa coba masuk gitu kan ya ke beberapa saham. Nah, di sini kalau dia udah mulai golden cross naik antara EMA 10 dan MA 25, golden cross bertemu gitu kan, dan mulai menyilang, berarti ada kemungkinan IHSG akan kembali up gitu kan. Nah, di berapa sih? Nah, nanti baca cara teknikalnya. Nanti saya akan ajarin semuanya, intinya untuk teman-teman sebagai pemula gitu kan. Dengan kondisi indeks yang begini, saya rugi terus nih, yang saya jual naik, yang saya beli malah turun, karena Anda tidak mengerti secara teknikalnya gitu kan.
Anda bisa pelajarin di beberapa video saya nanti mungkin kan yang sebelumnya gitu kan. Nah, bagaimana membaca chartnya gitu kan. Anda bisa dengan cara sekarang juga, nanti Anda paduin lihat yang saya berikan ulasan-ulasan itu dengan yang Anda ibaratnya sekarang yang sudah tahu gitu kan. Ini mulai akan naik atau bagaimana gitu kan. Nah, nanti di sini Anda bisa melihat gitu kan ya. Oke. Selanjutnya ya kita coba melihat ke yang lainnya. Jadi untuk misalnya contohnya ya teman-teman, kita coba melihat di saham yang sekarang ini naik misalnya apa saja gitu kan. Kita belajar dulu, kita kembali ke sini ya, ke TradingView. Nah, kita pilihnya begini, ini yang gratis-gratis aja ya teman-teman ya. Misalnya Anda bingung sih saham apa, cuma kalau melihat dari hanya running trade Anda bergerak, Anda ikut-ikutan, Anda akan pusing karena di kita itu ada 600 sekian saham. Nah, mana yang Anda pilih? Volumenya sudah memasuki boleh buy atau tidak gitu kan. Anda kan bingung intinya gitu kan. Ini mulai masuk atau tidak. Nah, saya kasih saran kepada teman-teman semua yang sebagai investor pemula gitu kan. Anda bisa melihat gitu kan di posisi ya teman-teman. Jadi sebagai gambarannya, misalnya Anda masih pengen melihat untuk saham di IHSG itu kan bergerak banyak. Nah, Anda tinggal pilih, Anda klik TradingView ini gitu kan, tradingview.com. Nah, Anda pilih scanner ya gitu kan. Terus scannernya apa? Stok ya. Pilih scannernya stok. Nah, kita klik ya ini ya. Klik. Terus Anda pilih di sininya nih. Ininya marketnya market apa? IHSG atau market Indonesia atau Amerika atau Malaysia atau apa. Anda bisa melihat di sini. Klik dulu ini rubah. Nah, ini kalau Anda mau ke Amerika tinggal klik Amerika. Kalau Anda mau ke Indonesia ya klik Indonesia. Kalau saya sudah klik ya Indonesia. Nah, nanti dia akan menampakkan saham-saham yang sudah mulai kelihatannya ini boleh buy, ini sudah masuk ke buy gitu kan. Untuk saham-saham yang dipilihnya gitu kan. Nah, Anda ini udah saya klik ke Indonesia, ini saham-saham Indonesia semua ya, Franjing, BRMS, PNBS gitu kan, Bukit. Nah, kita melihat Anda cukup sebagai saham investor pemula gitu kan, pilihlah yang mulai strong buy gitu kan, bukan buy aja. Kalau buy udah mulai di atas ya intinya ya. Kalau strong buy itu yang kemungkinan besar akan naik lagi gitu kan. Nih, Anda pilih klik udah ini lihat yang ini yang strong buy gitu kan. Anda bisa melihat oh ini BRMS kemarin naik 4,49%, naik 4 perak gitu kan, tutup di posisi 93. Ini strong buy, catat sama Anda, dicatat gitu kan. Nanti Anda padukan dengan teknikalnya gitu kan. Nah, misalnya kita melihat ini BRMS ya. Setelah Anda tahu ini strong buy, Anda tulis ada beberapa saham nih, ada BRMS. Lihat, cari lagi yang strong buy. Anda carinya yang strong buy aja gitu loh. Nggak usah bingung-bingung gitu kan. Kalau buy nanti terlalu banyak, nanti bisa klik lagi kalau misalnya mau coba ini buy ini apa gimana, udah bisa apa belum ya coba. Tapi kalau strong buy kemungkinan sudah mulai bergerak. Tapi lihat juga volumenya nantinya ya. Volumenya gitu kan. Nah, ini apa? Medco. Ini strong buy Medco. Kemarin tutup 8%-an di 670, posisinya naik 50, ini udah mulai strong buy gitu kan. Ya udah Anda catat lagi, tadi BRMS, terus Medco gitu kan. Terus apa lagi gitu kan. Misalnya ketemu lagi AYLS gitu kan. Ini sudah mulai strong buy. SDMU sudah mulai strong buy.
terus Icon ya ibaratnya gitu kan sudah mulai strong buy, terus apalagi Enzo, terus apalagi Kios gitu kan. Nah jadi Anda bisa lihat dari sini saja sebagai investor pemula yang misalnya gratis ya tanpa harus membayar gitu kan. Kalau harus membayarkan ibaratnya Anda berat, namanya juga dari pemula, masa harus bayar dulu, dapat duit belum tentu, intinya gitu kan, dapat untung belum tentu, masa harus bayar gitu kan. Nah makanya saya sarankan di sini untuk pemula pilih yang gratis-gratis. Nah kita coba cek deh, misalnya ini kan ada posisinya, ada BRMS, atau kita melihat kalau Anda misalnya ini ada Medco lah ya, yang tadi ini Medco strong buy. Nah setelah Anda lihat ini strong buy, Anda padukan ke yang investing ini, chart ini. Kita pilih Medco, MEDC. Nah yang tadi saya bilang Medco gitu kan, posisinya kemarin tutup 670 ya kan, 670. Anda tidak usah banyak-banyak milih saham beberapa, tapi cukup dengan ditandain MA25 yang merah tebal ini dengan MA10 yang warna hijau tebal ini kan bisa Anda lihat nih yang saya kasih tahu ke Anda ya. Ini kalau misalnya MA10 ngecross ke MA25 namanya dead cross. Kalau ini posisinya begini. Kalau ini kan ada tanda lagi nih ya. Posisinya MA25 ngecross ke MA10 gitu loh. Motong MA10 di sini dan MA10-nya ke atas arahnya, MA25-nya posisinya ngecross di bawahnya MA10 di bawahnya MA10, MA25-nya namanya golden cross yang menandakan saham akan kembali naik gitu kan. Nah, Anda pilih di sini. Nah, ini kan posisinya di sini sempat 2 hari nih. Pertama ini krek naik di sini, tapi gagal, dia menutup di atas MA10. Tapi hari berikutnya dia nutup di atas gitu kan. Nah, ternyata besoknya tidak kuat, turun lagi. Tek 2 hari. Tapi turunnya dia di posisi masih bertahan di atas MA10-nya. Jadi menandakan dia masih bertahan. Nggak taunya besoknya naik kembali. Nah ini yang menandakan selama 2 hari dia tutup di atas MA10. Itu biasa. Kalau saya pakainya itu antara 2-3 hari saya perhatikan dulu saham akan bertahan di MA10, dia menandakan akan mulai naik biasanya gitu ya. Tapi kalau hanya lewatin dulu misalnya nih begini ya, di atas MA10, ini kan gagal nutup di atas MA10. Nah besoknya nutup di atas MA25 dan MA10, cakep sekali kan ini kan. Tapi besoknya lagi kita di sini jangan dulu beli, karena apa? Belum tentu dia akan naik. Biarkan dulu dia 2 hari biasanya ya. Atau bisa juga besoknya langsung naik. Bisa di sini hari keduanya ini naik. Nah, itu biasanya saya sudah mulai buy sedikit gitu kan di hari kedua ini. Atau di hari pertama pun biasanya emang ada. Misalnya kita 10% dulu. Misalnya kita punya modal 10 juta, kita beli dulu di sini 1 juta. Gitu kan? Pas mulai kita ngebreakin di atas MA10 dan MA25, beli dulu 1 juta, misalnya, atau 500.000. Nah pas di hari kedua dia masih mau naik atau tidak, kita buy lagi misalnya, atau kita lihat dulu. Kalau dia turun ya kita jangan dulu gitu kan, kita lihat lagi nanti gitu kan. Nah kalau udah di atas ini, saya biasanya nggak beli di posisi hari kedua kalau emang kelihatan sudah mulai turun. Saya tungguin di posisi support di sini antara MA25 dan MA25 dan MA10. Tunggu di sini. Kalau dia turun, ini kan turun, tutupnya di posisi bawah ini kan tutupnya di 585 di bawah. Nah 585 dia menyentuh supportnya, biasanya saya buy di sini.
Tapi spekulasi ya, spekulasinya apa? Bisa aja besoknya dia turun di bawah ini lagi, ya saya sell langsung. Ini kan tutupnya 585. Berarti saya 580, 575 saya harus keluar cut loss. Kalau dia nggak bertahan gitu kan. Ternyata besoknya dia ngebreak, cuma dia nyentuhin supportnya saja. Des gitu kan. Nah, ini menandakan baik sekali gitu kan. Dan dia berhasil tutup di atas resist Bollinger Band-nya atas, Bollinger Band atas ini ya. Ini menandakan ini adalah resistnya juga gitu kan. Nah, ini Anda harus belajar dari sini. Ini resist, ini support gitu kan. Bisa jadi ini support Bollinger tengahnya yang ini. Ini ya. Ini resist, ini support Bollinger yang paling bawah gitu kan. Biasanya dia kalau udah menyentuh ini dia akan mental kan besoknya tuh gitu kan. Nah, ini jadi Anda bisa membaca gitu loh dengan posisi ini. Ini posisi resist di sini ya kan. Bollinger tengah nih, yang ini, yang kecil nih, merah kecil ya. Merah kecil ini Bollinger tengah. Saya harus tandain dulu ya warnanya, kalau nggak sih enak jadinya Anda ya. Warnanya, mediannya jangan yang tengah, kita ganti kuning deh. Kuning, tebalin ininya ya, geser ya, set. Ininya uptrendnya tengahnya kita ganti biru, nggak apa-apa deh biru, set, naikin. Yang lowernya kita ganti apa ya, pink lah ya, pink ya enaknya ya, merah kan sudah ada pink. Kita tebalin juga ya. Posisinya ininya nggak usah, misalnya gini aja, nggak usah pakai itu. Nah, supaya lebih jelas misalnya gitu kan, kalau ditandain agak ini. Oke, ini udah ya. Oke, nah jadi Anda bisa melihat ini garis kuning, saya tebelin ya semuanya. Garis kuning adalah resistnya. Jadi biasanya kalau dia menyentuh support di sini, dia tutupnya support. Nah, ini ada kemungkinan naik lagi dulu. Di sini ada resist yang kuning, ini Bollinger tengahnya, dia menyentuh tapi nggak kuat, akhirnya besoknya turun kan. Ya kan? Besoknya turun. Dan 2 hari turun, sebelum nyampe sini dia udah mental lagi, tapi nyentuh lagi di garis kuning gitu kan. Turun lagi nggak kuat ke garis Bollinger bawah lagi gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan posisi ini support Bollinger bawah, ini yang kuning adalah Bollinger tengah, ini Bollinger atas menandakan dia akan up lagi. Nah, ini di sini, ini teman-teman yang dinamakan kita technicalnya. Jadi Anda harus tahu posisi resist dan support gitu kan, menandakan Anda saham yang Anda pilih ini mau naik atau turun gitu kan. Jadi dari sinilah Anda mungkin akan mengurangi resiko untuk rugi gitu kan. Andai kata rugi pun Anda tidak banyak. Anda misalnya gini, sama dengan yang tadi saya bilang. Anda beli di sini misalnya, anggaplah hari kedua naik, Anda pikir ini naik, udah besok saya beli deh ini, turun, nggak taunya di sini ya, tutupnya di posisi 600, saya buy dulu deh buat besok naik lagi kayaknya. Nah, nggak taunya Anda di sini makin turun 585, 15 perak lagi, Anda beli gitu kan di sini, karena posisi misalnya Anda sudah tahu nih sekarang nih posisinya ini support, support nih udah mau golden cross lagi gitu kan. Nah, kemungkinan besok naik, nggak taunya gagal, bisa jadi ini gagal gitu, kalau golden crossnya turun lagi, Anda bisa buang karena Anda mengerti technical. Tapi kalau Anda tidak mengerti, Anda tunggu tuh, nanti mental lagi, Anda mental lagi nih ke atas lagi, ternyata tidak, makin turun makin jauh, Anda makin bingung gitu kan. Apa yang mesti Anda lakukan? Cut loss udah terlalu besar ruginya gitu kan. Jadi harus bagaimana nih kata. Nah, Anda makin kelamaan makin, tapi kalau Anda mengerti secara teknikal gitu kan ya, di sini Anda ibaratnya tahu posisi support, dan di hari yang ketiga ini jebol, gagal naik, gagal golden crossnya gitu kan, Anda bisa cut loss. Ada posisinya 580, 575 saya buang. Kalau misalnya
nggak diangkat naik, ya udah 575 Anda jadi ruginya juga minimalisir kerugian itu di sini karena kita tahu secara teknikalnya. Tapi kalau Anda tidak tahu secara teknikalnya, akhirnya ruginya makin besar. Tapi kalau Anda tahu, ya minimalisir, ya rugi tidak terlalu banyak. 75 berarti udah 10 perak, ya Anda cut saja. Nggak mau tahu pokoknya. Nanti naik lagi ya baru Anda beli lagi. Posisi kalau sudah mulai posisi aman, gitu kan. Kalau di sini ya jangan, intinya kalau udah posisi turun pas jebolin supportnya gitu kan. Nah, ternyata dia up. Anda beli di sini, up naik. Nah, berarti Anda kan aman. Tidak, posisi Anda tidak harus jual di posisi ini karena Anda tahu kalau ini adalah support. Tapi kalau Anda tidak tahu posisi Anda beli di sini di 600 karena turun ke 585, Anda tidak mengerti dengan teknikalnya ini, Anda jual 585, ternyata besoknya naik gitu kan. Nah, ini juga kan Anda, waduh, kemarin saya jual 585, ternyata hari ini naik. Ya karena Anda tidak mengerti kalau 585 itu ternyata adalah supportnya dia dan ini mendekati ke golden cross-nya dia, gitu kan. Nah, di sini yang mesti Anda pelajarin. Jangan sampai saham yang Anda jual ternyata naik, saham yang Anda beli ternyata turun, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran. Sengaja saya buat video ini supaya teman-teman semua jangan sampai ibaratnya kalau rugi pun rugi banyak, gitu kan. Itu jadi andai kata cut loss pun ya jangan banyak-banyak, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ini kan Anda tahu di sini sudah mulai turun, ternyata naik sedikit pas di resist EMA 10 nggak kuat, turun lagi. Ini kan tertingginya nyampe ke kuning kan, resist atas, akhirnya turun lagi tutup. Nah tutupnya di bawah EMA 10. Akhirnya turun lagi terus dan akan terus turun di sini. Dia nggak akan bisa melewati EMA 10, terus turun. Anda bisa melihat dari sini teknikalnya itu. Jadi dengan kalau apalagi dengan tanda ada garis silang di sini plus gitu kan, antara MA 10 sama MA 25 udah menyilang, ini dead cross. Anda menandakan harus cut loss, andai kata Anda beli pun di sini gitu kan. Di posisi misalnya ini 700 Anda beli, posisinya sekarang pas di dead cross ini harganya 655, Anda cuma rugi 45 perak. Daripada Anda di sini didiemin terus, Anda makin bingung, ruginya makin gede di sini. Udah 150 perak. Gimana? Mikir dong mungkin Anda gitu kan. Nah, sekarang dengan begini ya, Anda akan semakin belajar gitu loh. Jangan sampai Anda ruginya makin besar, gitu kan. Cukup ibaratnya dengan posisi 10 perak atau 3% gitu kan. Anda bisa pelajarin di situ. Nah, di sini ini kita belajar ya dari Medco ya. Gitu. Terus apalagi sih yang akan naik? Nah, Anda tinggal lihat lagi di trading view gitu kan. Nah, saham apalagi contohnya setelah Medco yang strong buy? Coba kita lihat apa nih? IELS ya. Nah, kita lihat IELS. Nah, di sini teman-teman, seperti saya tadi saya bilang, selama dia 50 tidak akan bergerak banyak terus di sini. Nah, dari sini dia mental. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 15 bulan 4. 50 naik tutup di 67. Ya, Bollingernya tutup di atas. Besoknya Anda beli lagi, jual lagi, tutup 90 misalnya gitu kan. Hari ketiga sampai ke 108 tutup gitu kan, tertingginya di 117. Kalau nih saya kasih tahu lagi, kalau saham sudah menjauhi dari garis teknikalnya gitu kan, Anda harus berhati-hati. Karena apa? Dia akan kembali mendekati
ke garis teknikal ini. Misalnya ini Bollinger atas nih. Ini kan sudah menjauh kan. Nah, Anda harus hati-hati kalau sudah menjauh ini. Ada kemungkinan besoknya akan turun. Ternyata benar kan ini kan. Besoknya dia tertinggi, naikin dulu sama dia ke 119 gitu kan. Dia tutup di bawah 101. Dia pun masih belum nempel gitu kan. Akhirnya besoknya ini turun ke 94 dari 101 gitu kan, auto reject bawah, tutupnya besok lagi auto reject bawah ke 88, besoknya lagi turun lagi auto reject ke 83, besoknya udah mulai ada pergerakan, besoknya lagi sudah mulai ada pergerakan 74 73 masih bertahan, besoknya lagi. Nah, dia mental di posisi support Bollinger tengah ini yang warna kuning ini kan, tek di 71 69 71 gitu kan, bertahan di sini. Besoknya dia mental kembali naik. Nah, ini yang namanya teknikal, teman-teman. Jadi, kalau saham sudah di atas dan menjauh dari posisi garis teknikal ini, garis teknikal, mau MA25 kayak MA10, Anda jangan mengejar terus, gitu kan. Tunggu dulu. Gitu loh. Jadi, dia akan coba mendekati kembali ke garis supportnya. Mau ke berapa dia lari supportnya? Dia lari ke tengah sini, gitu kan. Nah, di sini baru dia naik lagi. Ini hari keduanya dia nyampe ke resist Bollinger atasnya di 112, tapi dia gagal nutup di atas resist Bollinger atasnya. Akhirnya dia tutup turun di 95 ya. Tutup turun 95. Nah, apakah besok dia akan menguji support di berapa? Di MA10 di sini di sekitar 8, kalau hari ini misalnya naik ke 85-an, turun ke 85, supportnya mungkin ya mendekati 85, ya mungkin Anda boleh coba tes gitu kan. Tapi kalau dia jebol di bawah MA10 ini yang warna hijau tebal ini, Anda harus berani cut loss gitu loh. Ini yang namanya teknikal gitu kan. Jadi Anda tidak terlalu banyak untuk kerugian itu. Untuk saham-saham begini ini harus tahu gitu kan di sini gitu kan. Nah, terus dia akan mental lagi atau tidak ya kita lihat apakah nanti posisinya di posisi support mau MA10 atau di posisi Bollinger tengah yang warna kuning ini dia akan mental atau tidak. Kita akan bisa kelihatan seperti ini gitu kan. Dia ini Bollinger tengahnya 72, ini MA10-nya posisi 83,26, berarti 84-an kurang lebihnya. Anda di antre aja 84 dulu misalnya gitu kan. Nah, sebenarnya banyak, ada Fibonacci, ada apa teknika, ada juga kita membaca dari volumenya ini, volume 20 hariannya ini ya. Jadi dia posisinya sudah mulai volumenya juga naik. Anda padukan ini juga volume. Kalau volumenya kecil juga, ini turun kan, dari mulai turun dia volumenya kecil. Ini mana nggak ada, ini turun di posisi sini sampai di sini. Ini volumenya nggak ada, turun pun volumenya kecil gitu kan. Nah, ini posisinya wajar, dia naik kembali gitu kan. Nah, untuk berikutnya misalnya kenapa sih saham-saham bank kok turun misalnya? Anda beli saham, blue chip lah enak deh, mentalnya juga cepat, belum tentu juga gitu kan. Emang aman sih posisinya gitu kan, dengan fundamental yang cukup lumayan kuat, misalnya perbankan BRI. Kita lihat kalau Anda bilang begitu. Nah, BRI. Nah, ini di sini BRI, kalau Anda beli di sini juga kan pusing juga. Misalnya di 4780 Anda beli gitu kan. Turun sampai sekarang posisinya 4050, 4780 ke 4050, 700 perak, 730 perak. Bagaimana? Nah, ini bagaimana sih, mau naik lagi apa enggak? Kalau saya pikir ini emang posisi dia tutup di bawah, di posisi support. Nah, apakah naik? Bisa jadi naik, tapi bisa jadi juga akan makin low, makin turun di posisinya. Ini coba lihat kita. Nah, di sini ini emang ada support nih. Anda bisa lihat nih garisnya, dia makanya bertahan di sini adalah supportnya dia. Ya. Ini supportnya dia. Kalau dia jebolin lagi, maka arahnya BRI itu jauh loh. Ini kalau dia jebol, nih jebol posisi berapa nih?
4010, 4000-nya jebol, berarti dia arahnya ke sini. Ketiga-tiga. Coba. Anda mau rugi lagi 700 perak. Anda bisa tahu jadinya dengan cara begini, Anda ini supportnya 4000. Kalau 4000-nya jebol, saya harus jual deh. Misalnya Anda baru beli di 4050 nih. Intinya 4050 Anda baru beli penutupan kemarin 4050. Saya coba deh tes di sini 4050, barangkali aja mental di 4000, tek naik sampai ke 4243 misalnya, posisi resistnya di sini. Ini resistnya 43. Dari 4050 ke 43 kan lumayan 250 perak. Nah, di situ Anda akan mengerti gitu loh. Resist, support gitu kan. Jadi Anda akan tahu gitu kan. Ini kan ada resist di 43, bukan hanya konyong-konyong saya bilang ini 43 adalah resist. Enggak. Ini lihat, ini MA25 menandakan 4297 nih, warna merah nih. 4297 ya 43 lah intinya kurang lebihnya. Iya kan? Nah, di sini juga ada resist tuh juga di posisi 4183, berarti 42 kurang lebihnya. Iya kan? Nah, kalau dia bisa tutup di 42, dia ada otomatis lari ke sana, atau di kuningnya dulu 4240, berarti 4250. Ya, ini ada resist kecil. Naik ke resist ini. Jadi, Anda minimal itu kalau rugi juga rugi nggak banyak. Tapi kalau untung Anda bisa maksimal kalau Anda bisa baca dari harga, dari teknikalnya ini gitu loh. Saya tuh ingin teman-teman semua mengerti untuk teknikal. Jadi bukan berarti Anda teknikal itu tidak ada gunanya. Berita ini bakal bagus begini, berita nongol pun bisa aja sell on news gitu loh. Misalnya begini, bisa aja itu adalah sell on news. Berita keluar, saham akan turun. Ya. Jadi dengan begini Anda akan mengetahui gitu loh. Bagaimana saham ini akan mulai turun, bagaimana saham ini akan mulai naik ya. Ya terus terang aja, saya di pasar modal itu di khususnya saham sudah dari 98. Saya mengalami krisis dari mulai krisis 98. Krisis 2008 gitu kan di Amerika. Terus kembali lagi krisis yang sekarang. Jadi 3 kali krisis saya mengalami gitu kan. Jadi bagaimana caranya? Saya pun udah sempat berdarah-darah dulu tidak mempelajari teknikal gitu kan. Nah, saya sekarang sudah pelajari teknikal. Gimana caranya? Ini bagaimana cara baca chartnya gitu kan. Anda jadi akan tahu di situ. Anda minimalkan kerugian Anda, bukan ibaratnya tidak boleh rugi. Nggak mungkin, susah kalau main saham tidak boleh rugi. Kalau Anda ibaratnya tahan terus bisa aja. Anda harus average lagi di bawah, average lagi. Kalau modal Anda seperti ibaratnya yang cukup lumayan banyak gitu kan, ya tidak masalah. Tapi kalau Anda ibaratnya modalnya pas-pasan sebagai investor pemula, ya gimana intinya gitu kan. Kan nggak mungkin Anda harus average dan average gitu loh. Gitu. Nanti nunggu terlalu banyak. Sedangkan banyak peluang dari saham lain yang akan naik gitu kan. Gitu maksud saya gitu kan. Seperti Anda kejedot di sini, kejedot di BRI, Anda kalau Anda berani di sini dia udah jebol di sini, anggaplah di sini ya. Anda beli di sini misalnya 4750 atau 80, ternyata besoknya turun blast di sini. Ini kalau sudah begini, Anda jual misalnya. Harus berani jual. Ini akan turun lebih. Di sini Anda akan selamat. Cuma 200 perak. Tapi kalau udah nyampe sini, Anda udah 700 perak. Udah bingung. Gitu kan. Makin bingung. Makin dalam Anda makin bingung. Itu. Ya. Mungkin Anda akan tahu. Terus pelajarin lah intinya ya. Anda bisa scanner sahamnya Anda di TradingView yang gratis. Terus untuk teknikalnya Anda lihat lagi, balik lagi ke
investing ya, kalau saya sih lebih enak ke investing, teknikalnya juga gitu kan. Sebenarnya di sini ada teknikalnya, cuma harus berbayar ya. Jadi Anda sementara kalau yang pemula-pemula cukuplah yang gratis-gratis aja dulu gitu kan, supaya bagaimana supaya dapat duit dulu gitu kan, untuk mengumpulkan biaya langganan lah. Misalnya ikut komunitas saham gitu kan, yang bisa memberikan keuntungan. Tapi belum tentu juga di komunitas itu Anda akan mengerti. Kalau minimalnya, kalau menurut saya gitu kan, untuk pemula Anda belajar dulu teknikal ini gitu loh, supaya apa, jangan sampai berita yang masuk ke WA Anda baca, Anda beli, ternyata turun gitu kan. Anda baca, Anda beli, ternyata turun. Nah di situ kadang-kadang posisinya saham yang baru naik Anda nggak berani beli, pas udah dipucuk Anda baru beli. Karena apa? Tergiur dengan pergerakan di running trade lah, atau ada teman baru ngomong ini targetnya sekian, ini targetnya sekian, ternyata sudah mau selesai. Anda tinggal ke bagian cuci piringnya aja intinya gitu kan. Anda yang nyangkut, teman-teman Anda yang untung, Anda yang nyangkut, Anda yang harus cuci piring dari semuanya habis gorengan itu gitu kan. Jangan sampai begitu maksud saya. Saya memberikan semua technical ilmu-ilmu ini supaya Anda jangan lagi terkena jebakan Batman-nya si bandar intinya. Ya 1-2 langkah tidak apa-apa. Dari 10 trading 8 untung 2 rugi ya nggak masalah gitu kan. Nah wajar, nggak mungkin kalau semua orang pinter pun Lo Keng Hong juga kena, intinya dia kejebak misalnya, itu wajar. Tapi kalau dia kan duitnya banyak, dia average juga dia untung kembali pas naik, bergerak naiknya gitu kan ya. Terus apalagi sih ya, Anda bisa lihat lagi di sini misalnya yang sekarang lagi ini lagi adalah yang baru naik, misal ada ikon. Anda bisa lihat ikon di sini. Icon. Coba lihat. Nah, pergerakannya gini. Nah, kalau begini mungkin saya masih belum berani nih masuk, karena ngelihat naik tinggi, terus ininya naik lagi tinggi, meninggalkan ininya. Kita nggak berani. Saya nggak berani. Jangan gitu kan, biarkan saham-saham begini. Karena apa? Kalau sudah jauh meninggalkan garis teknikal, ada kemungkinan dia akan mendekati kembali gitu kan. Nah itu jangan ya, kalau yang begini jangan ikutan, jangan sampai kejebak gitu kan kalau Anda sebagai pemula. Tapi kalau sudah tahu cara triknya, Anda mau ikut ya itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau sebagai pemula saya sarankan jangan, karena Anda tidak tahu, harus cepat buang 1 perak 2 perak, Anda nggak bakalan bisa kalau misalnya masih begitu. Anda lihat lagi apa yang sekiranya masih bagus. Nah, kios misalnya nih. Kios. Nah, kios ya di sini ya. Anda kalau melihat ulasan saya mungkin ya yang tanggal kemarin sebelum tutup tuh Jumat tanggal 30 ya, saya kalau nggak salah bikin ulasan tanggal 29 ya, ada kios deh. Kios saya di sini atau tanggal 30-nya ya, tanggal 30 deh. Saya melihat kios ini dia sudah mulai mau golden cross ini kan. Di sini antara ini ada tanda silang ya. Tanda silang di sini ya. Anda bisa lihat di sini ada tanda silang golden cross di tanggal 30 itu. Saya melihat di sini ini udah mendekati. Nah, saya ada ulasan buy kios gitu kan. Nah, di posisi 500 waktu itu tutupnya ya, di hari Kamisnya ya. Iya, 500. Saya suruh buy, ada ulasan buy kios gitu kan. Ternyata dia terbang sampai auto reject atas arah ya. Nah, saya lihat teknikal, saya jual di sini 550, ada resist tadinya ya 550 di sini. Nah, waktu hari sebelumnya kan lihat resist atasnya itu 550.
ya sudah, dia mau naik ke 625 ya bukan urusan saya. Yang jelas saya sudah beli di 500 dan saya jual posisinya di 625 misalnya gitu kan. 625, 550 misalnya. Beli di 500 atau 505 saya buy lagi 505, 510 terus sampai 550 saya keluar semuanya. Beres urusannya, selesai gitu kan. Nah di situ, jadi dengan cara inilah, dengan volume dipadukan volume yang cukup lumayan banyak, di hari Kamis, hari Jumatnya dia terbang gitu kan. Nih technical tuh kita pentingnya di sini gitu ya, technical. Jadi Anda pun harus tahu tuh di situ technical itu. Jangan sampai Anda kejebak oleh gocekan bandar gitu kan ya. Kita lihat lagi apa sih misalnya. Yang baru naik lagi misalnya, nah ini di sini turun minus 3,5 ISEP ini, tapi kenapa strong buy? Nah kita lihat ya, ISSP minus tapi kok strong buy katanya gitu kan, ISSP. Nah teman-teman, kita kasih tahu nih, ISEP ini di hari ini, hari Rabu ya, naik tapi dia gagal ngebreakin di atas EMA 10-nya yang warna hijau ini gitu kan. Tapi posisi tutup masih di atas MA 25-nya dia. Nah, hari Kamis dia naik tinggi gitu kan. Volume juga mendukung. Dia naik sampai ke 226. Ya. 226 dari 208 naik ke 226. Lumayan kan, intinya 10%-an lah kurang lebihnya. 7% ya, 7% kurang lebihnya naik. Nah, besoknya dia turun. Tertinggi 218 gitu kan. Tutup di posisi tertingginya 232, tutup di 218. Kok di situ strong buy turun, Pak? Nah, Anda harus lihat. Posisinya dia masih di atas EMA 10, teman-teman. Kalau masih di atas EMA 10, Anda perhatikan hari ini. Hari ini dia ada support di 214 ya. EMA 10-nya dia yang warna hijau ini 214. Anda tunggu di situ 214. Nih, misalnya hari ini Senin, Anda tunggu 214. Ada support itu di situ 214. Nah, Anda antri aja beli di 214, coba. Gitu loh. Kalau emang ini bisa ngebreak lagi, ini yang dinamakan kondisinya dia mental kembali dan dia akan menuju resist atasnya yaitu 230-nya lagi untuk ISSP. Tapi kalau dia jebol, jadi gini saya kasih tahu. Ini kan posisinya 214 di EMA 10, 213 Bollinger Tengah ya. Kalau dia jebol di bawah 10 gitu kan. Ini kan posisinya 209-nya kan MA 25-nya gitu kan ya. Anggap Anda beli 214 gitu kan. 5 perak berarti Anda misalnya gitu kan di 210, kurang lebihnya 209 gitu kan. Jebol di bawah itu misalnya di bawah MA 25 Anda buang 208. Jangan pertahankan 208, buang. Bus, cut loss saja. Karena nantinya jauh akan turun ke 196. Ada kemungkinannya begitu. Nah, di situ Anda jadi nggak begitu jauh. Ruginya juga 5 perak. Ya kan? Kurang lebihnya begitu. Nah, makanya bisa antara Anda beli di 213, 214 di sini antara support ini dulu. Itu yang namanya technical. Jadi Anda tidak terlalu rugi, teman-teman, di situ. Makanya saya mengingatkan kembali Anda untuk belajar technicalnya. Jangan ibaratnya asal ikut-ikutan belinya. Untuk Anda sebagai investor pemula, kalau ikut-ikutan ya nggak bakalan bisa untung. Yang ada uang Anda habis, terkikis sedikit demi sedikit. Itu ya. Oke. Teman-teman mungkin udah cukup ya untuk belajar technical ini. Nanti mungkin akan saya lanjutkan untuk beberapa indikator lagi. Ini cukup Anda belajar Bollinger hari ini ya, Bollinger dan
EMA 10 dan MA 25. Nanti saya akan tambahkan lagi, ada yang namanya zigzag gitu kan, ada yang namanya Fibonacci, ada yang namanya yang lainnya gitu kan. Akumulasi ini tandanya bagaimana gitu kan. Nanti ada waktunya lagi, mungkin next time ya, untuk minggu-minggu depan gitu kan, saya akan memberikan kembali gitu loh. Oke. Posisinya sekian dulu dari saya, teman-teman. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda ya, untuk belajar-belajar teknikal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.